Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kalian masuk bab baru, bab 2, mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dibuka semua buku paketnya halaman 19. Nah, untuk hari ini Ibu hanya membahas tentang pertumbuhan ekonomi saja. Nah, semoga bisa dibaca ya, sambil Ibu bacakan juga, jadi kalian dengarkan. Pertumbuhan ekonomi yang Ibu bahas hari ini mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi itu apa. Kemudian Ibu akan bahas mengenai rumus mencari pertumbuhan ekonomi, nanti juga kita sekalian latihan soal. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir ini kalian bisa lihat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi hari ini ada 4 pembahasan. Nanti selagi pembahasan berlanjut akan Ibu kasih tahu petunjuk cara absen. Oke, kita lanjut langsung saja ke pengertian pertumbuhan ekonomi. Di sini bisa kalian baca, pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang. Nanti Ibu bahas lagi ya, proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi, tolak ukurnya di sini bisa dilihat ya. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi adalah GNP dan GDP. Kalau masih ingat, bab 1 kita sudah bahas mengenai GNP dan GDP. Dibuka lagi, apa sih GNP? GNP adalah Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. GDP itu adalah Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau di GNP ini hasil produksi warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kalau GDP hasil produksi warga Indonesia yang ada di dalam negeri dan warga negara asing yang ada di dalam negeri ya. Nah, kenapa fokusnya tolak ukur pertumbuhan ekonomi ini dua ini? Karena GNP dan GDP itu merupakan fokusnya output perekonomian ya. Apa sih Bu output perekonomian? Output kalau dari dari istilah ekonomi itu adalah pasar barang dan jasa. Nah, ingat ya, pasar barang dan jasa. Jelas masuk GNP dan GDP, karena GDP dan GNP itu fokusnya hasil barang dan jasa warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia ya, output per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sendiri, wilayah kajian ekonominya itu adalah makro ya. Jadi wilayah kajian dari pertumbuhan ekonomi itu adalah makro. Apa sih itu makro? Makro itu adalah besar, cakupannya lebih luas. Maksudnya lebih luas, berarti pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan perekonomian suatu negara. Jadi bukan perekonomian rumah tanggamu saja atau perekonomian rumah tangga si A, si B. No, tapi pertumbuhan ekonomi ini cakupannya lebih luas, yaitu kita akan belajar tentang perekonomian suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi ini lebih difokuskan kepada kenaikan dari jumlah GDP atau kenaikan dari jumlah GNP. Kenapa bisa fokus ke situ? Yaitu tadi karena
Lihat lagi pengertiannya, yaitu proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang. Kalau misalnya GNP-nya naik, GDP-nya naik, maka dikatakan pertumbuhan ekonomi ikut naik. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu lebih difokuskan pada kenaikan jumlah dari GNP atau GDP. Karena bisa dilihat dari si pengertiannya tadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang. Jadi, apabila GNP atau GDP itu naik, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan naik atau berhasil. Nah, bisa disimpulkan di rumus ya, pertumbuhan ekonomi tahun T. Tahun T ini adalah tahun yang dihitung, sama dengan selisih dari PDB-T dibagi PDB T0. T0 ini adalah tahun sebelumnya dikali 100%. Atau kalian bisa pakai rumus yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi tahun yang dihitung, tahun T, sama dengan PDB-T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100%. Nah, Ibu jelaskan nih simbol-simbolnya ya. Selisih PDB-T berarti itu misalnya tahun 2011 dengan tahun 2012. Nah, ini selisihnya berapa? Nanti kita lebih lanjut di soal ya. PDB T0 itu adalah pendapatan nasional tahun sebelumnya dikali 100%. Atau kalian bisa pakai rumus yang kedua, PDB-T ini adalah tahun yang dihitung ini. Misalnya kalau dihitung tahun 2019 ya berarti PDB tahun 2019 dikurangi PDB T-1. T-1 itu tahun sebelumnya, tahun sebelum dari yang dihitung. Kalau misalnya tadi yang dihitung adalah 2019, berarti PDB T-1 itu tahun 2018 dibagi PDB T-1 pendapatan nasional tahun sebelumnya, sama ini nilainya ya, dikali 100%. Ayo kita langsung ke contoh soal saja. Nih, bisa kalian buka buku kalian semua halaman 22. Di situ ada contoh soal dari pertumbuhan ekonomi. Diketahui PDB tahun 2012 senilai Rp85.000 miliar dan PDB tahun 2013 senilai Rp100.000 miliar. Berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2013? Berarti diketahui T-nya, ini tadi lihat rumusnya. Pertumbuhan tahun T-nya itu berarti 2013. Kemudian Ibu pakai pensil ya karena coretnya di sini. Di buku 2013. Tahun T itu 2013, tahun yang ditanyakan atau tahun sekarang kalau kalian mau tahu. Kemudian T-1-nya berapa atau T0-nya berapa? Tahun 2012. Tinggal kita masukkan rumus nih. PDB 2013 atau PDB-T tadi rumusnya dikurangi PDB T-1 atau PDB 2012 dibagi PDB 2012 dikali 100%. Ya, maaf ya ada bayangan ya.
Maka kalian tinggal masukkan saja nilainya. PDB 2013 diketahui 100.000 miliar rupiah dimasukkan. Kemudian dikurangi 85.000 miliar rupiah. Dibagi tahun 2012 sama ya, 85.000 miliar rupiah, baru kalian kali 100%. Nah, 100.000 dikurangi 85.000 itu 15.000 ya kan, dibagi 85.000 kamu kali 100%. Maka tinggal kamu coret saja biar gampang nih, nolnya sama, coret. Jadi 15 dibagi 85. Kok bisa 1.500 Bu? Nih kali nih. Nanti sudah kamu coret toh. Maunya kan begini nih. Hasilnya 15 per 85 kali 100%. Ini kali 15 kali 100, maka 1.500 dibagi 85 sama dengan berapa persen ya? Maka dapatnya 17,65%. Untuk pertumbuhan ekonomi satuannya adalah persen, jadi dijadikan persen semua. Jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 17,65%. Oke, gampang ya. Kalian bisa buka lagi buku-bukunya. Di situ banyak contoh-contoh soal. Nah, ada 3 petunjuk untuk kalian absen pada hari ini ya. Petunjuk yang pertama dari soal yang sudah kita bahas mengenai pertumbuhan ekonomi, kalian kirim ke WA ibu berapa hasil yang tadi sudah kita dapatkan. Berapa hasilnya tadi yang sudah kita hitung. Kalian lihat lagi, bisa mundurkan lagi videonya ibu. Tadi kita bahas tentang perhitungan pendapatan nasional. Tadi contoh soalnya yang ini contoh soalnya. Nah, ibu minta berapa hasil akhirnya tadi. Kirim ke WA ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ibu kasih tahu lagi, tunggu pembahasan ibu. Jadi tetap ditonton pembahasan ibu ya. Jadi jangan dulu langsung dikirim ke WA-nya ibu petunjuk yang pertama. Nanti ketika selesai sampai akhir baru kalian kirim semua petunjuknya lewat WA ibu. Tulis nama lengkap kalian, maka ibu anggap kalian hadir pada hari ini. Nah, kita bahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Kenapa harus dibahas teorinya? Karena kita harus tahu bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi dari zaman dulu hingga sekarang. Kalian bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara kita ya. Nah, indikator dari pertumbuhan ekonomi itu kan adalah PDB atau tadi GNP atau GDP ya kan. Nah, kalian harus tahu kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu bisa naik kalau misalnya PDB, GNP atau GDP itu naik. Kalau turun, maka pertumbuhan ekonomi dikatakan turun. Tapi kalau misalnya pertumbuhan PDB atau GNP-nya naik, maka pertumbuhan ekonomi naik, ya kan? Nah, coba kamu lihat kalau misalnya pekerja yang di seluruh negara Indonesia ini jumlah pendapatan per kapitanya naik, maka PDB juga otomatis akan naik. Kalau misalnya pekerja-pekerja kita ini, warga negara Indonesia kita ini memiliki pekerjaan yang bagus, pendapatan per kapitanya naik,
maka si pertumbuhan ekonomi itu juga akan ikut naik, ya kan? Bagaimana sih caranya supaya warga negara Indonesia atau masyarakat kita ini bisa memiliki pekerjaan yang bagus, yang berkualitas? Ya, dilihat lagi dari segi modalnya, dari segi pendidikannya, banyak macam faktor yang mempengaruhi itu semua, ya. Kalian buka bukunya halaman 25. Nih. Teori pertumbuhan ekonomi, kita mulai dari teori pertumbuhan historis. Historis atau sejarah. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi dari masa lampau, ya, sampai masa sekarang. Kita mulai dari dulu, Ibu lupa. Nah, teori pertumbuhan ekonomi historis ini dikemukakan oleh tokoh ekonomi namanya Friedrich List tahun 1789 sampai tahun 1846. Kata Friedrich List ini, teorinya ada 4. Tahap pertamanya masa berburu dan mengembara. Kita lihat di buku, kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, sambil dengerin ibu. Masa berburu dan mengembara pada zaman itu, jadi kehidupan pada zaman itu tuh hanya laki-laki dan perempuan itu dibagi tugasnya. Contohnya misalnya laki-lakinya berburu, sedangkan perempuannya itu mengembara, mencari umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, mencari loh ya, bukan menanam, tapi dia mencari saja. Jadi pada tahap 1 ini masyarakat pada zaman itu tuh hanya mengandalkan alam saja, apa yang ada di alam yaitu yang dimakan. Jadi kalau misalnya dia menetap pada suatu wilayah nih, wilayah A. Nah, ini mereka ini di situ berburu, di situ juga mencari umbi-umbian, buah-buahan dan lain hal. Kalau misalnya di wilayah A ini habis, ya mereka pindah lagi ke wilayah B. Jadi hanya mengandalkan apa yang tersedia di alam saja. Nah, next yang kedua ada tahap 2, masa beternak dan bertani. Kalau tadi ini masa berburu dan mengembara, dia kan pindah-pindah. Nah, masa beternak dan bertani dia sudah mulai nih menetap di suatu wilayah. Jadi misalnya di wilayah A, dia sudah mulai menetap di suatu wilayah. Apa yang dilakukan di situ? Mereka beternak hewan unggas ya, dan bertani. Jadi misalnya perempuannya ini suka umbi-umbian atau buah-buah yang dia suka. Nah, dia tanam itu supaya bisa untuk dipanen dan dijadikan bahan makanan. Nah, karena tadi mereka menetap, maka pada tahap 2 ini sudah muncul atau mulai perkampungan. Sudah timbul yang namanya perkampungan atau desa-desa. Itu di tahap 2 menetap ya. Nah, kalau yang tahap 3, kalau tadi tahap 2 kan dia menetap nih. Pada tahap 3 masyarakat itu masa bertani dan kerajinan. Dia sudah mulai menguasai kerajinan. Contohnya misalnya pertukangan. Jadi kalau misalnya ini laki-lakinya sudah selesai bertani, waktu luang dia senggang dimanfaatkan untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kerajinan. Misalnya membuat membuat alat untuk masak atau membangun rumah. Tapi rumah pada saat itu masih seperti gubuk ya, pondok-pondok gitu. Nah, itu masa bertani dan kerajinan. Jadi dia menetap dan sudah bisa menguasai di bidang kerajinan, menguasai bakat di bidang kerajinan.
Nah, kalau tahap terakhir ini, tahap 4 ini tahap kita ya, Ibu rasa, karena masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Jadi pada tahap ini masyarakat sudah mulai melakukan kegiatan industri, mendirikan pabrik-pabrik ya, kegiatan industri, mendirikan pabrik-pabrik, perniagaan juga. Perniagaan ini adalah perdagangan. Jadi dia sudah tidak untuk dirinya sendiri. Kalau tadi tahap 1, tahap 2 ini kan untuk dirinya ya. Tahap 3 ini untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan tahap 4 dia sudah mengenal nih bagaimana cara berdagang, bagaimana cara mendirikan industri atau pabrik-pabrik, terus bagaimana memanfaatkan kerajinannya untuk dijadikan sebagai lahan usaha gitu ya. Nah, pada tahap ini, tahap 4, sudah muncul kota-kota sebagai pusat industri di kota apa, pusat perdagangan di kota apa. Nah, ini muncul pada masa keempat, tahap 4. Nah, tahap 4 ini juga teknologi ini sudah mengalami kemajuan ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, merasa kalian sudah mengerti ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau WA pribadi Ibu ya. Nah, yang kedua masih tentang ekonomi historis. Tokoh ekonomi yang kedua yang mengemukakan adalah Karl Buschel pada tahun 1847 sampai dengan tahun 1930. Nah, dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada zaman itu, masyarakat dibagi menjadi 4 ya. Dia bagi yang pertama, tahap pertama masa rumah tangga tertutup. Nah, pada tahap ini, rumah tangga tertutup ini, kebutuhan manusia pada zaman ini tuh hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Jadi untuk kebutuhan sendirinya atau untuk keluarganya saja. Makanya pada zaman ini tuh masyarakat masih sangat sederhana dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Jadi dia hanya memasak untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya sendiri. Terus misalnya dia membangun gubuk hanya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya sendiri, atau dia misalnya melakukan kerajinan itu hanya untuk dirinya dan keluarganya sendiri ya. Ini namanya tertutup. Nah, kalau tahap kedua itu ada masa rumah tangga kota. Nah, kalau rumah tangga kota ini jadi ketika sudah nyaman dengan masa rumah tangga tertutup, ternyata mereka sadar kalau misalnya jumlah penduduk itu mengalami pertumbuhan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau tadi tertutup kan dia merasa bahwa mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ternyata pada tahap kedua mereka sudah sadar bahwa tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan keluarganya, karena jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Oleh karena itu timbullah desa pada zaman ini, timbullah desa atau perkotaan yang dimana ada pusat perdagangan pada zaman ini ya, atau pusat industri, bisa pusat industri, pusat perdagangan pada tahap ini, karena masyarakat sudah mulai memenuhi kebutuhan bukan untuk dirinya sendiri. Maka timbullah di sini hubungan dagang antar desa atau antar kota ya. Nah, kalau 3
tahap ketiga itu ada namanya rumah tangga bangsa. Rumah tangga bangsa. Nah, kalau pada tahap ini masyarakatnya sudah sadar bahwa dalam suatu kota atau suatu daerah tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan pada zaman itu. Jadi misalnya ada kota A. Masyarakat di kota A dia sudah sadar bahwa tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di kota A karena mungkin terbatas sumber daya alamnya atau mungkin karena faktor cuacanya, faktor alamnya. Makanya timbullah yang namanya kerjasama atau perdagangan antar kota. Jadi dalam satu negara itu kan banyak provinsi, ya kan? Misalnya Jawa dengan Kalimantan, sebut aja ini A, ini B, kota A, kota B. Nah, misalnya di kota A ini dia hanya bisa menghasilkan makanan laut saja karena kota A ini lautnya sangat amat luas, kemudian hasil lautnya itu melimpah. Sedangkan di B ini dia tidak punya sumber daya alam laut, dia hanya memiliki cuaca yang bagus, musim yang bagus. Makanya di sini kalau misalnya nanam apapun itu subur. Nah, bisa untuk bertukar. Ini melakukan perdagangan antar kota. A misalnya melakukan perdagangan hasil laut ke kota B. B melakukan perdagangan hasil panen padi atau panen jagung ke kota A. Jadi disinilah di rumah tangga bangsa sudah mulai nih yang namanya kerjasama antar kota atau antar bangsa hingga ini tahap 4 yaitu tahap rumah tangga dunia. Karena tadi sudah antar kota, antar wilayah, antar provinsi. Kalau dunia ini dia sudah sadar bahwa satu negara ini sadar kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang ada di negara tersebut. Makanya timbullah namanya dunia. Tahap dunia ini perdagangan itu sudah melewati antar negara. Misalnya negara A dengan negara B ini berbeda hasilnya ya. Misalnya negara A menghasilkan gas alam yang berlimpah, sedangkan negara B menghasilkan karpet bulu yang halus. Nah, bisa nih dilakukan pertukaran. Kalau kalian pernah dengar perdagangan internasional, nah ini yang dilakukan oleh tahap keempat dunia ya. Mereka sudah melakukan yang namanya perdagangan internasional. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini dari Karl Buscher, mulai dari tertutup hanya memenuhi kebutuhan sendiri kota, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan selain dirinya tapi masih sekitar antar kota saja. Maksud ibu masih di sekitar kota itu saja. Bangsa itu sudah mulai antar kota, antar provinsi. Kemudian dunia ini sudah mulai antar negara. Ini menurut Karl Busser tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, petunjuk absen kedua. Kalian kirim lewat WA ibu, sebutkan 2 tokoh ekonomi menurut teori pertumbuhan ekonomi historis. Nama tokohnya ya, ada 2 yang tadi sudah ibu bahas. Nah, ternyata pembahasannya tidak cukup ya untuk 1 kali pertemuan. Ibu lanjut nanti minggu depan untuk membahas masih mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya petunjuk ketiga, cara kalian untuk absen, tulis nama kalian,
kelas kalian, misalnya nama kalian Ani, kelas 11 IPA, IPA 1 atau IPA 2. Kemudian atau 11 IPS, sembarang ya, 11 IPS. Kemudian tulis di situ petunjuk yang pertama hasil contoh soal. Tadi sudah kita bahas ya sama-sama, contoh soal hasilnya berapa. Yang nomor 2, kalian tuliskan 2 nama tokoh teori historis yang barusan Ibu bahas. Kalian bisa diulang saja videonya. Yang ketiga, tema pembahasan hari ini mengenai apa? Atau bab hari ini membahas tentang apa? Sama saja ya. 1, 2, 3 kirim ke WA pribadi Ibu. Kalau sudah kalian kirim, maka Ibu anggap hadir. Ini kapan dikirim? Ibu tunggu paling lambat jam 4 sore ya. Ibu tunggu paling lambat jam 4 sore. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.